Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destiana dengan NIM 2010401026 dari jurusan PBS 3A. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter yang dibimbing langsung oleh Bapak Wian Mailindra MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang ada kaitannya dengan uang, lembaga keuangan, lembaga kredit, dan juga permasalahan mekanisme moneter yang mempengaruhi proses produksi dan pembagian hasil pada masyarakat. Yang kedua, teori moneter. Teori moneter adalah teori yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran uang. Di dalam teori moneter, permintaan dan penawaran uang menentukan tingkat harga uang. Terdapat dua tingkatan harga uang di dalam teori moneter, yaitu tingkat suku bunga dan tingkat harga umum. Yang ketiga, tujuan mempelajari ekonomi moneter. Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme penciptaan uang, tingkat bunga, pasar uang, sistem dan kebijakan moneter, serta neraca pembayaran internasional, serta menganalisis beberapa fenomena moneter dalam hubungannya dengan pengaruh kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Yang keempat, pentingnya ekonomi moneter. Yang pertama, dapat diketahui bagaimana proses penciptaan uang di masyarakat, tingkat bunga, pasar uang, sistem kebijakan moneter, dan sistem pembayaran internasional. Yang kedua, dapat mengetahui serta menganalisis berbagai fenomena moneter dalam kaitannya dengan dampak kebijaksanaan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Yang kelima, ruang lingkup ekonomi moneter. Yang pertama, peranan dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter serta pengaruhnya terhadap job. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan EK. Yang kelima, pembayaran serta sistem moneter internasional. Contoh kasus ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi atau kebijakan moneter dapat dilihat saat terjadinya inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sedangkan jika kondisinya berbanding terbalik, maka pemerintah akan menurunkan cadangan kasnya. Peningkatan cadangan kas bank membuat masyarakat memilih untuk menabung uang di bank sehingga peredaran uang menurun. Sedangkan penurunan cadangan kas bank mendorong masyarakat untuk meminjam uang di bank sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin tinggi. Yang keenam, pengertian pasar uang. Secara umum, pasar uang adalah suatu wadah atau tempat pertemuan antara pemilik dana dengan calon konsumen, baik bertemu langsung maupun melalui perantara, atas transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana atau surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketujuh, proses pasar uang. Yang pertama, pertemuan permintaan dan penawaran terjadi transaksi. Yang kedua, kesepakatan harga dan volume penjual. Yang ketiga, yang ditransaksikan adalah hak untuk menggunakan uang. Yang keempat, ilarga yang disepakati berupa bunga. 8. Proses pasar uang. Pertama, kelompok penawaran. Otoritas moneter Bank Sentral mengeluarkan uang primer terdiri dari uang kartal dan cadangan. Yang kedua, lembaga keuangan, bank dan non-bank mengeluarkan uang sekunder. Yang kedua, kelompok permintaan, bank A, rumah tangga dan perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.